teman-teman, ini ada berita yang sangat menyedihkan ya, ketika ada satu pabrik kemudian kena masalah pajak, kemudian aset dan hartanya disita oleh pajak ya. Tetapi tentu saja ini adalah oknum pemeriksa pajak, teman-teman ya. Kita dengerin video ini, teman-teman ya. Ini dari Harian Surya. Ini sepertinya sebuah harian ya, sebuah koran kayaknya ya. Besar sekali nih subscribernya. Ini mengenai kisah dunia persilatan tipu-tipu di perpajakan Konoha, teman-teman ya. Ini adalah upaya kami untuk memenuhi kewajiban perpajakan kepada negara. Jadi kami sudah memenuhi komitmen kepada negara dalam hal berpajak, walaupun kami riset tetapi tidak diakui, sehingga menimbulkan denda. Ya, ini adalah sudah hal yang biasa, teman-teman ya, di dunia tipu-tipu di perpajakan Konoha. Biaya riset itu dikoreksi fiskal oleh oknum pemeriksa pajak. Padahal biaya riset itu jelas-jelas merupakan biaya yang dikeluarkan, memang perlu dikeluarkan, perlu untuk dalam rangka untuk membangun sebuah produk gitu loh. Tetapi ketika nantinya produk itu tidak berhasil dijual oleh oknum pemeriksa pajak, dia nggak peduli. Pokoknya gue tidak mau dibiayakan. Pokoknya dia koreksi fiskal sehingga perusahaan kena pajak sampai 22%. Lah, duitnya udah keluar. Kena lagi pajak plus sanksi plus bunga plus denda ya. Inilah cerita sedih di negeri Konoha, teman-teman ya. Oknum petugas pajak memeras habis wajib pajak. Kasihan sekali ya. Riset tidak diakui dan kemudian saya tidak tahu ya apa yang menjadi hasil. Kita lihat nasib Alsintan. Gua juga nggak pernah dengar Alsintan ini ya. Buatan PT Mitra Maharta bermerek Zaga yang pernah dipesan Presiden Jokowi 1000 unit, tapi diambil sebagian kecil, disita KPP Ponorogo sebagai utang pajak ya, jaminan utang pajak di gudangnya Kelurahan Milir, Kecamatan Dolopo, Madiun. Waduh, kasihan banget ya. Sedih banget guys. Ini kan kalau dia melakukan upaya hukum ke pengadilan, dia bisa menang loh. Karena jelas-jelas biaya itu ada dan tidak fiktif gitu ya. Tetapi kan orang kampung ya atau orang daerah itu tidak terbiasa ke pengadilan pajak, tidak terbiasa menggugat. Akhirnya dia menyerah begitu aja, udah menyerah, udah habis-habisan, udah bangkrut atau menyerah gitu loh. Coba Pak Purbaya, sampaikan video ini kepada Pak Purbaya, biar tahu tuh Pak Purbaya, oknum-oknum pejabat pajak tuh begitu tuh Pak, oknum-oknum pemeriksa pajak Pak, anak buah Anda tuh Pak, begitu cara kerjanya Pak. Masa semua biaya dikoreksi sama dia hanya gara-gara tidak terjual semua? Memang oknum tuh begitu cara kerjanya. Kalau ketemu kita ya kita gugat ke pengadilan kan. Tetapi kalau ketemu orang daerah nggak ngerti apa itu koreksi fiskal, jadi nggak ngerti gitu. Tiba-tiba kena pajak sekian banyak, dia udah lemas, udah nggak pengen perang, udah nggak pengen ribut, udah menyerah aja, udah langsung bangkrut gitu loh. Aduh, padahal ini orang betul-betul pengusaha dan punya inovasi dan harusnya tuh didukung oleh pemerintah. Ya gara-gara Jokowi nih beginian nih. Jokowi lagi nih salahin ya. Fungsi pemeriksa sehingga berani menjatuhkan denda seperti ini, sehingga kami nggak mampu bayar denda dan akhirnya saya serahkan mesin karya-karya saya kepada negara. Semoga bermanfaat, saya ikhlas. Ini sebagai kompensasi denda tadi ya? Ya, denda pajak. Karena riset saya tidak diakui sebagai pengurang biaya. Tuh, riset tidak diakui sebagai pengurang biaya. Itu kan betul-betul oknum banget itu ya, betul-betul jahat banget si pemeriksa pajak ini ya. Aduh, gua kasihannya. Uangnya sudah keluar, riset sekian banyak, barangnya sudah jadi, tapi nggak terjual. Nah, gara-gara nggak terjual, ada terjadi cost benefit principle. Orang pajak bilang, kalau nggak terjual, biayanya gue tidak mau akui. Bangsat banget itu cara kerjanya ya. Tapi ya mau gimana teman-teman? Sekarang orang daerah tidak sanggup menggugat ke pengadilan. Mau gimana sekarang? Ya udah menyerah, bangkrut udah. Inilah alasannya pengusaha-pengusaha itu nggak punya kepercayaan kepada pejabat pajak karena brengsek. Ini barang-barang dari mana Pak sebelumnya Pak? Nah, ini barang-barang ini adalah hasil karya saya yang sudah berhak paten. Karena tidak mungkin perusahaan jadi perusahaan penciplak. Misalkan saya tiba-tiba memproduksi sepeda motor Honda, tentu saya akan dituntut oleh Honda. Karena apa? Karena ini hak patennya ada di Honda. Makanya perusahaan harus melakukan riset. Riset itu ditanggung dan dibiayai oleh perusahaan. Nah, kalau tidak diakui pajak, perusahaan bisa mati. Nah, ini agar pemerintah membuat regulasi. Mekanisme riset untuk perusahaan-perusahaan agar yang dijual adalah karya-karya Indonesia. Bukan plagiat atau memanipulasi barang impor dikasih merek dalam negeri. Begini, sudah diusulkan.
Bapak memproduksi ini dulu untuk apa ini? Ini untuk kebutuhan petani Indonesia ini sebagai mesin pemanen padi. Risetnya teman-teman wartawan mengikuti mulai tahun 2012 sudah ada itu. Pajak di kita silakan dicek, dan itu riset saya yang sudah diberikan paten negara. Kemudian Pak Jokowi tertarik, simpati, dan datang ke sini memesan. Mesin ini sudah disertifikasi oleh lembaga resmi negara. Kalau ada orang negara yang bilang bahwa mesinnya kurang bagus dan lain-lain, ini bukti mereka tidak bertanggung jawab terhadap pembinaan industri di dalam negerinya. Gila, disita. Aduh, kasihan banget ya. Gila banget nih. Aduh, gimana Purbaya? Halo Pak Purbaya, Menteri Keuangan, gimana coba? Ini barang disita juga nggak ada gunanya, ya kan? Tetapi dipaksakan oleh oknum pemeriksa pajak. Sementara wajib pajak tidak bisa melakukan upaya hukum, nggak ngerti hukum. Bayar pengacara mahal. Akhirnya kan tidak ada keadilan di sini. Omong kosong tuh keadilan tuh, kata Pak Purbaya, omong kosong. Kalau mau keadilan, berikanlah hak kepada wajib pajak untuk melakukan gugatan tanpa kena tambahan 30%. Berikanlah hak tersebut. Kalau mau keadilan, kalau nanti WP menang di pengadilan, kita bisa gugat balik tuh si oknum petugas pajaknya. Bisa nggak? Faktanya kan tidak bisa. Dia suka-suka dia aja sih pemeriksa pajak. Suka-suka dia aja mau kasih SKP, SPHP sesuka hati dia. Kalau nanti dia salah, dia tinggal bilang mohon maaf. Gak ada hukuman bagi dia. Sedangkan kita, kalau kita menggugat pengadilan, kemudian kita kalah, plus 30%, total 60%. Belum bayar pengacara lagi, belum habis waktu, tenaga, biaya, dan lain-lain. Jadi tidak adil. Kalau mau ngomong keadilan mah, gimana Pak Purbaya? Karena apa yang sertifikasi lembaga negara ya tentu dibubarkan saja, sertifikasinya itu tidak benar berarti. Pak, setelah dipesan Jokowi, itu kelanjutannya seperti apa? Nah, keadaannya setelah dipesan Jokowi itu bohong. Jadi inkonsistensi, hanya diambil 81, sisanya masih aktif di dalam. Dari total berapa? Dari total 1000. Dulu kan ada. Jadi Jokowi pesan 1000, yang diambil cuma 81. Pertanyaan gua, dibayar apa enggak? Teman-teman wartawan yang ikut melihat, menyaksikan saya bernegosiasi dengan Pak Jokowi ya, dari 200 kapasitas produksi disuruh meningkatkan menjadi 1000 unit, akhirnya deal 1000 unit itu. Ternyata hanya diambil 81, Pak. Terus sekarang kondisinya seperti apa? Nah, sekarang kondisinya seperti ini, mesinnya masih terawat dan di gudang masih banyak. Harapannya Pak? Harapannya ke depan, karena Jokowi yang berkunjung ke sini atas nama presiden atas nama negara, ya tentu ini menjadi kebijakan negara. Pejabat-pejabat selanjutnya, baik Pak Amran, Pak Prabowo, monggo Pak. Pak Amran. 4 dari DPR RI, kemudian perindustrian ini diselesaikan. Karena kami ini sudah ditipu lagi di 2023. Pak Luhut dengan utusan stafnya namanya Odo Manuhutu yang katanya mau beli semua produk karena perintah Pak Jokowi gerak, karena dibantu teman-teman diviralkan waktu itu, ternyata bohong juga. Kalau pengen buktinya ada di sini, rekamannya pun saya ada, suratnya juga ada. Pak, ini kalau total keseluruhan sehingga belum diambil pemerintah berapa miliar? Wah, kalau dinilai banyak, mungkin ada sekitar hampir 100-an miliar barangnya di dalam. Ya, ini barang utangan, Mas. Saya ini menghadapi Sitabang juga. Bukan hanya ini pajak, Sitabang juga akibat saya memenuhi permintaannya Jokowi ini. Oh, ini Jokowi itu menghancurkan industri dalam negeri ini, harus dibertanggung jawab ya. Download Tribun X. Wow. Jokowi. Mau ngomong apa gue ya? Jadi rakyat kelas menengah ke bawah itu digencet dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Dari Jokowi dia dibohongin, dari petugas pajak dia dikerjain, kemudian nggak ngerti hukum, nggak ngerti upaya hukum, nggak bisa ngelawan, barangnya disita, oleh bank juga disita, habis warga negara ini ya, hanya gara-gara oknum-oknum pejabat. Oke teman-teman, gimana menurut Anda? Coba dulu komentar. Menurut lu gimana mengenai video ini? Mengenai Bapak ini? Apakah Anda punya informasi? Atau lu pengen sekedar curhat aja deh? Gue udah gak ngerti deh. Coba deh Pak Purbaya, nonton video ini Pak Purbaya. Kasih tuh Pak Purbaya nonton video ini. Biar lu tahu tuh, oknum-oknum petugas pajak di bawah Anda tuh, begini cara kerjanya tuh. Pada brengsek orang-orang tolol semua orang-orang tuh ya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.